open record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan selamat sore buat Pak dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfatul Aini, NPM 2621230369. Di sini saya bersama rekan-rekan kelompok 2 yang beranggotakan Agus Setiaarti, Nervi Ismailaili, Ninik Sugiyarti, Sarina, Siti Fatimah, Syafira Rizky Nur Aninda, Tina Kusmati, Ulfatul Aini, Watini, dan Yuli Untari Dewi. Akan mempresentasikan materi teori-teori pengembangan kognitif anak usia dini. Nah, untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh Bunda Agus. Satu, teori Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky 1896 sampai 1934 adalah seorang ahli psikologi sosial berasal dari Rusia. Teori perkembangannya disebut teori revolusi sosikultural atau sociocultural revolution. Hasil risetnya banyak digunakan dalam mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini. Teori Vygotsky difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Menurut Vygotsky, 1978, ketika anak mengajak bermain, mereka mulai memisahkan cara berpikir dari tindakan dan objek, serta mengadopsi perilaku mengatur diri atau self-regulated. Demikian, Bu. Terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Nervi Ismailaili. Monggo, Bun. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Pertama, konsep zona perkembangan proksimal, ZPD. Zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Jadi batas bawah dari ZPD adalah tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri. Yang kedua, konsep scaffolding. Scaffolding erat kaitannya dengan gagasan Zone of Proximal Development. ZPD adalah scaffolding. Terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Ninik Sugiyarti. Monggo, Bunda. Kalau tidak ada, diganti dengan Bunda Sarina. Ada. Oh, ada. Prinsip, monggo, Bun. Prinsip dasar teori Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seorang harus mengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Fungsi mental seseorang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, dan bukan dari individu itu sendiri. Kunci utama untuk memahami proses-proses sosial dan psikologis manusia adalah tanda-tanda atau lambang yang berfungsi sebagai mediator atau WETS 1990. Makasih, Bunda. Ya, sama-sama, Bunda. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Sarina. Monggo, Bun. Ya, Bun. Penerapan teori Vygotsky dalam pengajaran. 1. Keinginan untuk menyusun rencana pembelajaran
kerjasama di antara kelompok-kelompok anak yang mempunyai tingkat-tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Pengajaran pribadi oleh teman yang lebih kompeten dapat berjalan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan dalam zona perkembangan proksimal. 2. Pendekatan Vygotsky terhadap pengajaran menekankan perancahan dengan anak yang mengambil mungkin banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Siti Fatimah. Monggo Bun. Implikasi teori Vygotsky di ruang kelas. 1. Pengajaran dapat direncanakan untuk menyediakan praktik dalam zona perkembangan proksimal bagi masing-masing anak atau kelompok anak. 2. Kegiatan belajar dengan kerjasama dapat direncanakan bersama kelompok-kelompok anak pada tingkat yang berbeda yang dapat membantu satu sama lain belajar. 3. Perancahan menyediakan isyarat dan bisikan dan tingkat yang berbeda. Terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Syafira Rizky Nur Aninda. Monggo Bun. Yang kedua adalah teori Piaget. Teori proses kognitif Piaget. Dalam memahami dunia anak secara aktif, anak-anak menggunakan skema atau kerangka kognitif atau kerangka referensi. Yang B, tahapan perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Tina Kusimiati. Monggo Bun. Implikasi teori Piaget pada pendidikan. Fokus pada proses pemikiran anak-anak, bukan hanya hasilnya. Pengakuan terhadap peran penting perkembangan kognitif yang dimulai oleh anak sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Tidak menekankan praktik yang ditunjukkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikiran mereka. Penerimaan perbedaan masing-masing orang dalam kemajuan perkembangan. Terima kasih, Bunda. Sama-sama. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kritik teori Piaget. 1. Estimasi kompetensi anak. 2. Tahap. Piaget memandang tahapan sebagai struktur pemikiran yang seragam. 3. Melatih anak untuk menalar pada level yang lebih tinggi. 4. Kultur dan pendidikan. Terima kasih. Untuk pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Watini. Monggo Bun. Ya Bun. Teori Jerome Brenner. Brenner tahun 1966 dalam bukunya Theory of Instruction mengungkapkan bahwa anak-anak belajar dari konkret ke abstrak melalui 3 tahap yaitu enaktif, isonik, dan simbolik. Yang pertama, pada tahap enaktif, anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang, dan kejadian. 2. Pada proses isonik, anak mulai belajar mengembangkan simbol dan dengan benda. 3. Pada tahap simbolik, anak mulai belajar berpikir abstrak. Demikian, Bun. Angka adalah simbol suatu bilangan menurut teori Brenner. Belajar bilangan dari objek yang nyata perlu diberikan sebelum anak belajar angka. Demikian, Bun. Terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Yuli Untari Dewi. Monggo Bun. Teori David Ausubel. Teori belajar David Ausubel dikenal dengan teori belajar bermakna, meaningful learning. Inti dari belajar bermakna ialah bahwa apa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Lanjut, Bun. Implikasi teori kognitif David Ausubel. Yang pertama, ada keterkaitan antara pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru yang dipelajari. Yang kedua, siswa memiliki kebebasan memilih apa yang dipelajari. Setiap siswa memiliki bakat, minat, dan cita-cita berbeda-beda. Yang ketiga,
Kegiatan pembelajaran memungkinkan siswa menyusun pemahaman sendiri. Otak anak bukan seperti wadah yang kosong tempat guru menuangkan apa saja ke dalamnya. Otak anak ibarat lilin yang harus dinyalakan agar mampu menerangi dirinya. Demikian Bunda, terima kasih. Terima kasih Bunda-Bunda. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bunda. Barangkali ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Saya Bunda. Ya, monggo Bun. Ya, saya Yuli Untari Dewi mau tanya Bun. Bunda Yuli. Iya Bu, maaf tadi sinyalnya. Saya mau bertanya Bu, sebutkan dan jelaskan proses-proses penting dalam tahap operasional konkret. Silakan. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Monggo dari teman-teman semua ada yang mau menjawab? Saya Bunda. Ya, monggo Bun. Tahap operasional konkret, yang pertama menurut ukur ciri lainnya. Yang kedua, klasifikasi. Kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut karakteristik lainnya, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lain ke dalam rangkaian ini. Yang ketiga, decentering, yaitu anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat, reversibility, yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Yang kelima, konservasi, yaitu memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda ialah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda ini. Yang keenam, penghilangan sifat egosentrisme, yaitu kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, atau bahkan saat orang ini berbicara dengan cara yang salah. Demikian Bunda, jawaban dari saya. Terima kasih Bunda. Bagaimana dengan Bunda Yuli Untari Dewi? Sudah puas dengan jawabannya? Ya Bun, terima kasih Bunda Nancy. Terima kasih. Selanjutnya Bunda Safira Rizky Nur Aninda, monggo Bun. Sebentar. Oh iya, saya Syafira Rizky Nur Aninda. Saya mau bertanya Bu, pada tahapan perkembangan kognitif pijet kan ada tahap sensori motor. Nah, tolong dijelaskan apa itu tahap sensori motor. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo dari bunda-bunda semua, ada yang mau bantu jawab? Iya, Bun. Saya Agus Arti. Iya. Tahap sensori motor, tahap ini yang berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar 2 tahun, adalah tahap piagetian pertama. Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera atau sensori. Mereka seperti melihat dan mendengar dengan gerakan motor atau otot mereka. Menggapai, menyentuh, dan karenanya diistilahkan sebagai sensori motor. Pada awal tahap ini, bayi memperlihatkan tak lebih dari pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Menjelang akhir tahap ini, bayi menunjukkan pola sensori motor yang lebih kompleks.
Demikian Bunda. Terima kasih Bunda Agus. Bagaimana Bunda Syafira Rizky Nur Aninda dengan jawabannya? Apakah sudah puas? Berarti itu ya, tahap sensori motor itu berawal dari usia bayi baru lahir gitu ya? Iya Bun. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih. Apakah sudah cukup dari teman-teman semua? Cukup Bun. Sudah, Bunda. Kupu. Terima kasih atas kerjasamanya semua teman-teman. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami kelompok 2. Apabila pemaparan dari kami masih kurang berkenan di hati Bapak dosen, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator, apabila kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan oleh Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.